Shalom, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Program Studi Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan. Kami dari kelompok 3 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Nutrisi Unggas Non-Ruminansia dengan dosen pengampu Bapak David Kodenguru. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok, masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas dengan judul materi gangguan nutrisi terhadap kesehatan ternak. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Imelda Lusada dengan NIM 2005030015. Yang kedua, Afriani Desiseran dengan NIM 2005030124. Yang ketiga, Febrianus Tahu dengan NIM 2005030056. Yang keempat, Charles Pauloma dengan NIM 2005030038. Yang kelima, Maria Angelina Inapote dengan NIM 2005030217. Yang keenam, Vindi Alvira Ariance dengan NIM 2005030117. Yang ketujuh, Sakaria Hermanus Sajuna dengan NIM 2005030005. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul gangguan nutrisi terhadap kesehatan ternak. Jadi nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh, yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serta air. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternak atau hewan harus mengkonsumsi pakan yang memiliki nilai nutrisi yang seimbang. Artinya, makanan dengan gizi yang seimbang akan lebih menyehatkan tubuh, karena zat-zat yang penting yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi. Secara konsep, nutrisi berbeda dengan pakan. Pakan adalah segala sesuatu yang kita berikan pada ternak untuk dimakan, sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Lanjut slide kedua. Kebutuhan pakan dari tiap-tiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur, bobot badan, keadaan, lingkungan, dan kondisi fisiologi ternak. Contohnya seperti jenis ternak sapi dan unggas. Unggas makanannya adalah jagung, sedangkan ternak sapi adalah hijauan atau rumput-rumputan. Lanjut, pakan harus mengandung semua nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, namun tetap dalam jumlah yang seimbang. Nutrien yang dibutuhkan oleh ternak antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan... Baik, yang berikut adalah balance ratio. Balance ratio adalah pakan dengan kandungan nutrisi dalam jumlah dan proporsi yang memenuhi kebutuhan fisiologi, kebutuhan reproduksi, dan produksi ternak. Pada bahan pakan tertentu mengandung suatu zat yang dapat menghambat penyerapan zat makanan yang disebut sebagai zat antinutrisi. Antinutrisi ini bersifat menghalangi penyerapan zat nutrisi oleh tubuh sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi ternak maupun manusia yang mengkonsumsinya. Gangguan-gangguan tersebut dapat berupa gangguan pertumbuhan, gangguan pernafasan, bahkan dapat menimbulkan kematian jika kandungan antinutrisinya itu cukup tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang antinutrisi dalam berbagai bahan pakan, unggas, dan non-ruminansia perlu dimiliki oleh peternak jika ingin mengonsumsi. Baik, saya lanjutkan. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan atau defisiensi nutrisi. Yang pertama, kekurangan protein. Yang kedua, kekurangan karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, kekurangan vitamin B, kalsium, dan fosfor. Yang keempat, kekurangan vitamin B1. Yang kelima, kekurangan vitamin B2. Yang keenam, kekurangan vitamin B12. Yang ketujuh, kekurangan vitamin B5. Yang kedelapan, kekurangan vitamin E. Yang kesembilan, kekurangan vitamin A. Yang ke-10, kekurangan Fe atau zat besi, dan Cu atau tembaga.
Yang ke-11 kekurangan NaCl. Yang ke-12 kekurangan mineral Sn atau seng. Yang ke-13 kekurangan Se atau mineral selenium. Slide yang berikut, seekor ternak dapat dikatakan sehat apabila semua sel dan jaringan tubuh dalam keadaan normal, baik struktur maupun fungsi. Apabila ada penyimpangan dan hal tersebut, maka dikatakan ternak tersebut mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama, bisa akibat makanan, kimia atau keracunan, atau formal atau terbakar. Yang kedua, infeksi akibat parasit, internal, infeksi ternak, bakteri, virus, dan jamur. Faktor yang ketiga, gangguan nutrisi seperti deficiency atau antinutrisi. Baik, saya akan melanjutkan. Malnutrisi disebabkan karena konsumsi pakan sedikit, kualitas pakan tidak baik, defisiensi protein, vitamin, mineral, dan zat gizi lain. Ketidakseimbangan zat gizi dan manajemen pemberian pakan kurang baik. Yang kedua, keracunan. Disebabkan karena desinfektan yang tidak tepat, dosis dan cara pemakaiannya. Misalnya, DDT untuk membunuh serangga, kutu, tunggau, dan untuk membersihkan kandang, serta obat-obat sulfa. Yang ketiga, stres. Unggas mengalami stres yang berasal dari berbagai sumber antara lain dari manajemen pemeliharaan, nutrisi, dan kondisi lingkungan. Stres pada ayam merupakan suatu reaksi fisiologi normal dalam rangka beradaptasi dengan suatu situasi maupun perlakuan yang diterima oleh ayam. Contohnya seperti kandang ayam yang terlalu padat, suhu yang tinggi, ataupun pergantian rasu secara mendadak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya izin melanjutkan materi berikutnya. Pada bahan pakan tertentu mengandung suatu zat yang dapat menghambat penyerapan zat makanan yang disebut zat antinutrisi. Antinutrisi ini bersifat menghalangi penyerapan zat nutrisi oleh tubuh sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi ternak maupun manusia yang mengonsumsinya. Gangguan-gangguan tersebut dapat berupa gangguan pertumbuhan, pernafasan, bahkan dapat menimbulkan kematian jika kandungan antinutrisinya cukup tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang antinutrisi dalam berbagai bahan pakan unggas dan non-ruminansia perlu dimiliki oleh peternak jika ingin membuat pakan sendiri. Terdapat 6 cara untuk mencegah penyakit unggas, yaitu yang pertama, batasi kandang, yang kedua, jaga kebersihan, yang ketiga, jangan membawa penyakit dari rumah, yang keempat, jangan membawa penyakit dari tetangga, yang kelima, kenali tanda penyakit unggas menular, dan yang terakhir, laporkan jika ada unggas yang sakit atau mati. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Jika terjadi gangguan pada ayam akibat nutrisi yang tidak seimbang, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pernafasan dan juga dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai antinutrisi dalam berbagai bahan pakan, unggas, dan ruminansia perlu dimiliki oleh peternak jika ingin membuat pakan sendiri.